Siap. Dim, gue manggilnya Dim ya, Dim. Oke. Lu kena WFH 6 bulan, 6 bulan. Aktivitas lu apa 6 bulan? Jangan lupa like, comment, and subscribe Fungsiono Channel. Subscribe gratis. No. Assalamualaikum, wah sahabat Kung Jono, masih di Kung Jono Podcast. Kali ini gue kedatangan tamu, mau ngebahasnya agak sedikit mengenaskan. Jadi kali ini kita ngebahas tentang PSBB DKI yang kemungkinan akan dilaksanakan Senin, tapi belum pasti. Ada isu Masih lagi ya? ada isu-isu katanya entah ditunda atau bagaimana. Mungkin gue mau bahas tentang WFH-nya. Jadi kali ini gue kedatangan tamu, kenalan dulu. Halo, nama gue Dimas. Dimas. Dimas Seto. Beck. Beck ya, Dimas Beck. Iya, siap. Dim, gue manggilnya Dim ya, Dim. Oke. Jadi lu kena WFH Ya, benar. sejak Maret. Wih, Maret pertengahan. Minggu kedua kalau nggak salah. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Tadinya lu udah masuk, besok kemungkinan PSBB lagi, apa WFH lagi. Terakhir gue masuk rutin itu Juli. Juli sempat masuk. Juli sempat masuk. Cuman selang-seling. Heeh. Senin masuk, Selasa libur, Rabu masuk kayak gitu. Oke. Dan sampai Agustus aja tuh sebulan. Heeh. Setelah itu sampai sekarang tetap WFH lagi, balik lagi. Aktivitas lu apa 6 bulan WFH? Tetap sih kerja, cuman dari rumah. Jadi kantor tuh ada sistem kita bisa login via websitenya dia. Jadi dari situ gue kerjanya. Oke, jadi memang lu udah dapat info juga ya kalau wilayah ibu kota ini akan melakukan PSBB total lagi ya? Iya, lagi dan lagi ya. Yang akan dilaksanakan efektif mulai Senin. Itu office tutup semua. Kemudian tempat usaha akan dibatasi. Iya. Tempat usaha masih boleh buka, tapi kayak misalkan tempat makan itu take away, nggak boleh ada pengunjung. Nah, lu di bidangnya apa sih sebetulnya nih? Ya, jadi gue kerja di salah satu perusahaan ekspedisi. Ekspedisi. Jadi kurir antar pengiriman barang kayak gitu. Oke. Nah, lu di staffnya ya berarti ya? Iya, gue di kantor pusatnya Oke. di Jakarta. Oke. Nah, lu makanya kena WFH. Iya, benar. Kalau teman-teman yang di lapangannya gimana? Kalau operasionalnya tetap jalan, Ya. cuman kalau yang untuk staff di pusatnya di di kantor pusat di bagian data-datanya itu sih bisa WFH. Cuman kalau operasionalnya tetap jalan. Kayak gitu. Tapi yang gue pengen tanya satu nih, Dim. Apa tuh? Cukup dalam sebetulnya. Waduh, siap. Lu tetap digaji kan? Alhamdulillah. Jadi lu nggak efek ya sebetulnya, meskipun lu di WFH, tapi sisi ekonomi lu tetap keganggu apa enggak nih kondisi? Kan gue pengen tahu sebetulnya kondisi ketika PSBB total, pegawai banyak yang di WFH, ini efek gak sih sebetulnya ke sisi ekonomi kecil lu atau kelangsungan hidup lu bagaimana? Efek nggak? Jadi kalau gue sih Ya. terus terang secara nggak langsung gue bilang alhamdulillah sih. Masih tetap ya? Masih tetap, artinya Masih tetap bisa jalan. gaji gue juga full. Ya. Kerjaannya cuman dilakukan di rumah kayak gitu aja sih. Oh, bos lu baik ya? Bos lu baik Iya, ya. iya. Alhamdulillah. Tapi, jadi tadi balik lagi ke tadi yang gue tanya, 6 bulan WFH, aktivitas kegiatan lu kan jadi di satu tempat ya? Iya, di Ja- rumah aja. Nah, lu ngapain aja? Jadi lebih banyak apa ya? Ya dalam tanda kutip gabut juga sih gue. Oh, gabut gitu. juga lo ya? Iya, paling kerja 2 jam 3 jam setelah itu. Biasanya lu jalan free pagi, Iya, makanya pagi-pagi udah jalan, Iya. pulang tengah malam. Iya. WFH
nonstop nih, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana, lebih banyak di rumah. Oke. Tapi memang kebijakan di PT lu gitu ya. Lu memang mesti standby kah atau memang lu boleh kemana-mana, tapi ada sebuah sistem yang memang lu bawa-bawa misalkan gitu atau kayak gimana sih mekanismenya? Ya jadi kalau masalah absen sih tetap. Jadi di handphone tuh ada aplikasi. Ada aplikasi. Oke. Gue harus absen 8:30. Sebelum 8:30 gue absen, lalu 5:30 gue absen lagi. Okay. Lalu untuk sistem kerjanya tinggal masuk ke websitenya dia, tinggal login gitu aja sih. Oke, memang di sistem office lu tuh sudah kebentuk lah ya untuk betul, sistem betul. WFH itu ya. Betul, Jadi yang tadi betul. lu katakan dari sisi absen, lu sudah punya aplikasi di handphone. Betul, Kemudian betul. aplikasi untuk menunjang gawean lo ada juga websitenya. Betul. Jadi lu tinggal buka laptop, Tinggal buka laptop, connect internet, Ah? udah tinggal login, udah login masuk. ya. Tapi Iya. lu dapat subsidi kuota nggak? Paling ini sih apa namanya, nggak dapet sih, cuman Nggak ya. alhamdulillah aja gaji aja sih full lah. Jadi tetap- buat beli kuota lah. Jadi gaji lu iya. ada budget khusus untuk kuota 1 bulan itu ya. Iya, Tapi lu udah 6 bulan. Lu udah 6 bulan, wih lumayan juga ya. Kalau gua bus nggak kebayang tuh kalau gua. 6 bulan nggak ada aktivitas. Benar. Awalnya seneng banget, artinya menikmati ya. Biasa gua Oke. berangkat pagi, pulang malam, kayak gitu kan. Setelah ada PSBB kayak gini, wah happy banget gue kan. Betul. Bisa bangun agak siang, terus juga bisa kumpul sama anak kayak gitu kan. Tapi lama-lama mulai agak bosen tuh ya kan. Oke. Aktivitasnya kayak gitu aja ya kan. Ya paling gua ada hobi baru nih jadinya. Jadi lu Buat punya ngisi waktu lah, lu kata mendapatkan gitu. hobi lain selama WFH ya. Iya, Tapi cukup yang tadi gue pengen tahu tuh awal-awal lu happy. Mm-mm. Itu sebulan awal mungkin ya. Iya. Sebulan awal lu di WFH, lu happy, nyicipin situasi yang beda ya. Betul, Bisa betul. bangun siang, bisa jalan-jalan, bisa kemana, menjauhi nggak nyicipin kemacetan lagi gitu ya. Bener Tapi lu udah mulai bosen ya di bulan kedua ya. Iya, mulai bulan kedua aduh ngapain lagi gitu kan. Bangun tidur siang udah ya kan, tidur siang lagi udah. Makan tidur, kerja paling sebentar. Kayak gitu aja sih. Nah doa lu nih kan kalau nggak salah ya gue baca-baca tuh kepastian PSBB DKI itu akan diumumkan sebetulnya besok siang kepastiannya. Pastiannya ya. Entah apakah mungkin ditunda sih enggak mungkin ya. Mungkin kebijakannya yang ada mungkin diubah ya. Kalau nggak salah gue baca-baca ada di detik.com. Itu kemungkinan besok siang jam 1. Kalau sisi lu nih, sisi kita pegawai, doa lu apa besok? Apakah memang masih sama kayak waktu itu? Ya udah gue nggak apa-apa di WFH lagi atau kalau bisa gue masuk lah, udah bosan yang lo bilang tadi gitu. Ya kalau gue jujur sih ya masih pengen WFH sih. Lu pengen tetap WFH ya? Iya. Ya cuman untuk secara keseluruhan ya semoga juga bencana ini COVID ini juga bisa cepat ini sih. Tapi lu takut juga kena COVID ya? Nah itu dia. Karena gue juga harus masih tetap harus datang ke kantor sih paling nggak 2-3 kali tuh ke kantor ya untuk ngecek fisiknya atau ya untuk ada yang tanda tangan kayak gitu sih. Betul, Dan memang itu harus keluar kan. Dan di luar kan ya kayak gitu, banyak ketemu orang, banyak di jalan kayak gitu. betul. Risiko Memang ada aja. kalau kita tonton kan semalam atau 2 malam yang lalu lah ya, Pak Anies Baswedan mengumumkan lah ya kalau kondisi peningkatan pasien COVID di DKI ini cukup tinggi juga. Nah, itu Day to day-nya cukup tinggi. Iya, Makanya beliau memutuskan untuk melakukan PSBB lagi ya. total.
total PSBB total sama kayak awal waktu awal-awal bulan 3 ya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kemungkinan kapasitas tempat untuk di rumah sakitnya juga kemungkinan akan penuh kata Pak Anies kan. Selain hal-hal lain lah. Jadi kalau sisi Dimas ini dia lebih baik WFH. Soalnya tetap digaji full lagi. Alhamdulillah. Iya. Tapi gimana ya? Yang ngeri-ngeri sedap juga sih. Artinya kalau total kayak gitu yang selama ini udah kita jalanin ya sekitar 6 bulanan ini bisa dibilang sia-sia juga gitu kan, balik lagi dari nol, malah lebih parah ya kan. Tapi lu udah ini ya Dim, sudah mulai kebiasaan lah ya. Jadi WFH itu menciptakan sesuatu yang tadinya kita tidak biasa menjadi biasa. Kayak tadi lu sampaikan, absen biasanya kita langsung ke office, pencet mesin absen. Kali ini sudah diubah lagi, lu by aplikasi handphone. Kemudian tadi gaweannya biasanya lu in office di depan meja, di depan laptop. Datang ke office, kali ini lu cukup standby, ngecek di laptop. Iya. Selesai gitu. Sesuatu yang mungkin lu nggak pernah bayangkan ya sebelumnya. Tapi lu sudah menjalankan 6 bulan sebetulnya ya. Iya, jadi secara nggak langsung ya kita tuh seperti dipaksa menuju ke era baru kali ya. Betul. Dengan dengan digitalisasi kayak gitu, paperless segala macem. Ya, dengan eksiden yang nggak kita harapkan, memang menuju ke arah yang ya dalam tanda kutip mungkin ada segi baiknya juga ya. Artinya kita bisa mengurangi efisiensi perjalanan, biaya. Misalnya orang kantor sewa kantor kayak gitu. Betul. Lu katakan tadi di awal sudah 6 bulan WFH. Sebetulnya itu kebijakan itu memang mengikuti awal waktu itu PSBB atau memang sempat ada pasien teman-teman lu yang positif COVID? Jadi kalau awalnya memang kantor perusahaan gue itu memang ya taat pemerintah sih, artinya dia mengikuti kebijakan. Ikut aja gitu. Karena memang kan resikonya sih ya. Artinya misalnya sebuah perusahaan kan ada contoh tuh misalnya pabrik di di Cikarang atau di mana itu kan ada yang kena satu otomatis jadi nularin ke banyak orang, akhirnya ditutup itu pabrik. Tapi sampai saat ini 6 bulan lu nggak dapat info ya, teman-teman lu di dalam tuh ada yang kena atau enggak gitu, lu nggak dapat? Sepertinya sih agak tertutup informasi kayak gitu. Terakhir memang bulan lalu itu semua karyawan suruh datang untuk melakukan tes kayak gitu. Oh, lu sempat swab? Tetap diminta untuk swab di kantor. Biayanya? Biaya kantor. Oke. Tapi hasilnya misalnya ada yang kena itu nggak diumumin sih. Jadi artinya cuma diinfoin aja misalnya si A udah tes dan hasilnya negatif, ya udah dikasih tahu negatif gitu. Cuman kalau ada yang kena atau terinfeksi sih nggak ada info kayak gitu. Memang kalau kita lihat di media belakangan ini ya, minggu ini ya, kebijakan Pak Anies untuk melakukan PSBB total banyak tentangan ya, banyak yang ada yang menolak, ada yang memang mengikuti. Makanya saat ini kalau kita lihat lagi PSBB sudah diumumkan sama Pak Anies. Tapi Satgas penanganan COVID pusat masih melihat, meninjau, mengkaji lah ya. Sampai besok katanya dikatakan keputusan atau kepastiannya besok gitu. Nah, apakah tempat lu nih ngikutin kepastian yang besok atau memang tetap lanjut WFH? Apakah sudah diinfokan oke, kita WFH sampai bulan sekian gitu? Ya, jadi info terakhir sih kalau di perusahaan gue kemarin begitu si Anies udah statement kayak gitu langsung diinfo sih menurut kebijakan pemerintah
daerah Jakarta mengenai COVID yang semakin tinggi, pihak kantor memutuskan untuk WFA sampai waktu yang tidak ditentukan kayak gitu sih infonya. Gitu. Tetap lanjut ya. Lanjut. Apapun misalkan keputusan besok, misalkan ada apa dispensasi untuk bidang yang lain, tempat lu tetap lanjut ya WFA-nya ya. Tetap. Soalnya udah kebiasaan tadi ya, sudah sistemnya sudah jalan gitu ya. Betul. Jadi apa namanya? Selain dia taat mengenai peraturan, artinya kan juga buat mencegah resiko sih. Jadi dia ikut aja sebenarnya kayak gitu. Betul. Tadi gue juga di banyak yang WA ke gue. Sebelumnya dia nggak ada WFA. Tapi yang kebijakan kali ini dia kena WFA katanya. Jadi sebetulnya bukan lu doang nih. Mungkin ada banyak pegawai-pegawai yang lingkupnya di DKI. Banyak yang kena WFA. Ada yang katanya sih kalau lu sih udah kebiasaan udah 6 bulan WFA. Nah, kalau teman-teman gue tadi memang ada yang seminggu masuk, seminggu enggak, seminggu masuk sampai dengan kebijakan nanti kayak apa. Mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Mungkin kalau memang keputusannya besok bagaimana atau ada yang diubah lagi, mungkin itu bisa diubah lagi ya. Kalau menurut gue sih sebelum ini kan kayak jalannya sendiri-sendiri ya, si Pemda disuruh ngasih kebijakan tertentu, tapi di sisi lain kebijakan itu ditolerir sama pusat kayak gitu. Jadi kalau masukan bingung juga gitu. Betul. Kalau masukan lu nih sebagai kita nih ya, kita nih kalangan bawah nih. Sebetulnya pengennya apa sih? Yang jelas ini sih. Yang jelas COVID hilang ya. Iya benar. Yang jelas dari pusat tuh sampai ke daerah sampai ke masyarakat, artinya kompak lah. Jadi satu kebijakan dijalanin sampai ke level bawah, ya udah gitu loh. Kalau ada resiko ada yang PHK atau apa, ya otomatis si pembuat kebijakan harus bertanggung jawab juga kayak gitu. Kalau sisi COVID sebetulnya datangnya wabah pandemi COVID ini ya, memang cukup banyak dampak bagi semua kalangan ya. Enggak kalangan atas, menengah, bawah kena dampak. Betul. Tapi yang gue pengen tanya adalah dampaknya si COVID ini datang ke Indonesia, muncullah nama WFH kan gitu. Kalau tadi lu katakan di awal, sisi penghasilan ekonomi lu alhamdulillah nggak keganggu. Tapi sisi lain sebetulnya ada nggak sih efek atau gue jadi kayak begini, jadi kena WFH begini. Contoh misalkan contoh kecil, badan gue yang tadinya 40 kilo jadi 60 kilo gitu. Sebab makan dulu gak ada aktivitas gitu. Ya itu salah satunya. Dampak WFH-nya nih yang gue tanya, bukan dampak COVID-nya. Benar. Salah satunya itu ya, artinya ya di rumah kan tinggal makan, tidur, paling kayak gitu kan. Paling ada lagi sih jadi tugas sekolah anak paling jadi iya betul. Tambahan. Lu jadi ayah yang baik ya, Iya, jadi Allah Maha Adil tuh. Di situ gue baru sadar gitu, ternyata tugas guru tuh nggak mudah juga. Betul. Gitu. Oh, jadi ketika WFA tugas tambahan lu mendidik anak ya. Iya, jadi yang tadinya gitu. Iya anak sekolah ini juga ya. Anak sekolah juga belum di rumah. aktivitas ya. Iya. Paling sekali ada suka masuk, cuman lebih banyak di rumah. Tapi lu bisa tuh. Iya. Apa lupa? Mau nggak mau buka lagi buka ya. Lagi ya. Iya. Jadi lu menggantikan lu kayak wali kelas jadinya ya. Iya. Senin sampai Jumat lu ketemu anak lagi tuh, anak pasti nanya ke lu. Iya. Tugas-tugas sekolah. Benar. Jadi belajar lagi gitu kan, buka buku zaman kapan tahu buka. Jadi Google, lu dampaknya WFH selain yang tadi, sisi di dalam lu itu ya, mendidik anak lagi. Tapi anak-anak malah minta jalan-jalan atau malah piknik kemana gitu nggak? Stres gue. Kenapa? Iya, apalagi kan kalau yang gede sih masih mendingan udah ngerti gitu ya kan. Buka halaman sekian, besok pelajaran apa, halaman apa. Nah, kalau yang anak gue kan masih ada yang
ini PAUD gitu. PAUD. Oh, lu masih ada anak yang PAUD ya? Iya, yang kecil ya. 4 tahun itu kan. Nah, disitulah ya diajarin dia nggak mau, malah main kayak gitu sih. Jadi bingung juga gitu. Jadi stres juga. Tapi hikmahnya itu ya, lebih dekat sama anak. Jadi sisi positifnya kita lihat lah. Iya, betul. Jadi yang tadinya kita mungkin ketemu anak hanya malam, belum tentu juga. Ketika lu pulang sudah di atas jam 10, anak juga sudah ngantuk, udah nggak ada aktivitas ya. Pagi lu subuh lagi jalan ya. Ya, sekitar jam 6-an lah. Jam 6, anak juga mungkin masih bebenah untuk jalan sekolah gitu ya. Tapi saat ini ketika WFA, bluk gitu. Lu langsung tuh dihadapan langsung. Tuh. Benar. Tugasnya sebetulnya gue nyuci ya kata bini lu ya. Gue ini gitu ya. Ditambah tugas anak. Jadi lu tahu. Benar-benar. Jadi yang selama ini kita kan tinggal kerja tuh kasaran kayak gitu, berangkat pagi terus kerja pulang. Berangkat lagi kayak gitu kan, ternyata di rumah tuh banyak sisi lain kayak gitu yang lu nggak tahu. Iya, yang ternyata selama ini kita anggap ya udahlah, misalnya bayar orang untuk ngerjain apa, untuk beres-beres rumah, untuk ngajarin anak. Nah di situ kita baru tahu tuh ternyata ya agak ini juga, agak membutuhkan effort juga tuh, misalnya ngurus rumah. Jadi bukan hanya tenaga tuh, lo otak lo pakai lagi tuh ya. Iya benar. Kayak gitu sih, jadi ya kadang lucu juga sih, artinya ada hal-hal baru yang secara nggak langsung kepaksa nih kita memasuki apa namanya semacam kegiatan baru kayak gitu. Betul. Selain itu apa lagi? Apa ya? Yang jelas jajan sih, jajan bocah namanya di rumah ada orang tuanya kan minta jajan, paling kayak gitu. Jadi ngelihat ada ayahnya ada, pokoknya jajan nggak putus tuh. Iya, minta jajan. Tapi kan gitu. Digantinya, Allah adil lagi tadi gue bilang. Yang tadinya budget gajian lo buat ongkos, nggak pakai ongkos, dibuang ke anak, betul nggak? Benar. Kan adil, jadi cuma pindah pos sebetulnya. Iya. Lu tadinya bayangan lu safety ongkos nih, jadi gue udah nggak ngongkos lagi sebulan, lumayan, anggap sekian gitu kan. Tapi nyatanya ketika lu nggak aktivitas malah lebih tinggi ya. Ternyata jajan itu nggak murah-murah juga sih. Apalagi sekarang ada yang apa namanya, anak kecil kan udah ngerti juga tuh ya kan, pesan di online makanan kayak gitu kan. Dan gak sedikit tuh ya. Lumayan. Jadi buat sahabat Kung Jono, sebetulnya Dimas ini WFH-nya sudah 6 bulan. Udah cukup lama sebetulnya. Tadinya dia katakan happy. Wah, awalnya sebulan happy, mas sebulan kedua udah bete tuh. Udah bete, udah jenuh, udah aduh gimana lagi nih, gimana lagi. Tapi nyatanya semuanya kena dampak. Jadi pandemi Covid ini masih lanjut nih. Kita di bulan apa nih? September ini ya. Jadi udah jalan 3, 4, 5, 6, 7, mungkin kayaknya sampai akhir tahun kali ya, jangan-jangan ya. Kita sih jangan sampai. Kalau bisa sih kita doanya bulan depan udah selesai gitu kan. Covid di Indonesia udah pulang kampung. Amin. Betul nggak? Kita pengen kembali ke kehidupan yang dulu, yang biasa, yang sudah nggak. Kita kan saat ini kan dihantui. Benar. Ya kan? Lu ketemu temen lu aja saat ini ketakutan. Betul nggak? Benar. Yang dulunya kita biasa, saat ini lu ketemu temen takut. Apalagi kalau udah temen lu bilang badan gue panas. Nah, jadi temen dijauhin. Benar. Tapi lu selama WFH 6 bulan ada ketemu aktivitas kegiatan sama ngumpul-ngumpul gitu nggak? Yang ngurangin sih. Udah nggak ya? Ngurangin. Oh sedikit. Masih ada. Dan ya juga teman gue juga berpikir kayak gitu kan. Artinya mau keluar dia takut, mau ketemu orang dia agak-agak takut kayak gitu. Jadi ya agak beda juga sih. Kayak gitu. Betul. Jadi memang wah cukup, pokoknya cukup ini ya, cukup mengganggu lah ya. Iya benar. Doa lu, pokoknya bukan doa lu, doa kita semua lah. Doa kita semua semoga Covid ini cepat pulang kampung, cepat selesai. Yang masih sakit, yang masih positif besok dicek sudah negatif. Yang belum pokoknya negatif, jangan sampai positif. Betul ya. Siap. Ada yang lagi yang mau lu sampein, Dim?
Ya gue coba sih, mudah-mudahan ya dengan doa kita sama-sama ya, artinya ini kan nggak cuman masalah penyakit kan, Betul. efeknya juga ke apa namanya ekonomi, kayak gitu kan. Ya lama-lama takutnya kolaps juga sih Kolaps semua. artinya. Betul, Iya. betul. Bangkrut bisa-bisa. Jangan. Amit. Iya. Iya, mudah-mudahan ada inilah solusi vaksin kan terakhir tuh. Betul. Mudah-mudahan Tapi cepat vaksin, terrealisasi. gue baca lagi tuh yang di Bandung katanya malah jadi positif. Hah? Oh gitu yang kemarin. Atau memang Uji mungkin coba itu dianya ya, bukan vaksinnya mungkin ya. Oh. Mudah-mudahan bukan sebab vaksinnya, tapi memang mungkin dianya yang positif mungkin. Iya, Kita jangan seujon, kita jangan negatif. Iya. Mungkin kita ambil positifnya. Iya, ya mudah-mudahan lah cepat berlalu dengan adanya Ya, vaksin, betul. dengan Jadi- adanya obat segala macam. Amin. Amin. Jadi sahabat Kung Jono, siapapun lu semua lah, pokoknya kita di Indonesia yang kena WFA, contoh nih Dimas, 6 bulan sudah WFA, tapi masih tabah, masih tetap semangat dia. Betul nggak? Jadi, Harus, bro. kita semua pegawai atau siapapun pedagang, pengusaha, semuanya kena dampak. Ya, Iya, semua iya, kena dampak. Nah, mengenai tadi yang gue bilang di awal, kebijakan Pak Anies Baswedan melakukan PSBB total yang akan dilaksanakan Senin, sebetulnya tadi sudah dikaji lagi oleh Satgas Penanganan COVID Pusat. Kemungkinan besok jam 1 keputusannya, kepastiannya. Kita sih pengen semuanya hasil keputusan pimpinan-pimpinan kita di atas Iya. the best lah, pokoknya keputusan yang bagus buat kita semua, yang mengamankan kita semua lah ya. Amin, Pokoknya itulah. Jadi buat kalian sahabat Kung Jono, tetap semangat. Kita doa semuanya, semoga wabah pandemi COVID ini selesai. Semoga tidak ada PHK dan kembali aktivitas kembali. Iya, itu. WFH selesai, semuanya selesai, sehat semua. Amin. Oke, see you. Mantap. Tetap semangat. Bye-bye.